Selamat pagi Banyumas Lovers, bertemu lagi dengan kita di podcast UPT Baladiklat KKB Banyumas dari Studio Mini di Kejawar KM1 Banyumas. Dan hari ini tamu kita agak spesial, Banyumas Lovers, ada Bapak Sekretaris Utama BKKBN Bapak Tafib Agus Rayanto MSI. Selamat pagi Pak Tafib. Selamat pagi Mbak Diana dan juga mitra Banyumas Lovers. Banyumas Lovers Bapak. Iya. Terima kasih Pak, jauh-jauh dari Jakarta sudah rawuh ke Banyumas. Memang kita sempatkanin Mbak Diana. Terima kasih. Biar tahu kantornya, tahu keadaannya, juga tahu proses belajar mengajarnya. Iya. Sudah sempat keliling Mbak tadi? Belum, di kantor ini sudah. Tadi begitu datang sudah lihat kamar-kamar, tempat bermain, juga lingkungannya gitu. Iya, kesannya bagaimana Bapak? Ya termasuk kantor yang baik dibanding di beberapa kantor yang lain ya dari sisi fisik gitu, walaupun di beberapa aspek masih ada yang perlu ditingkatkan, khususnya lebih kepada sarana dan prasarana penunjang untuk pendidikan. Ya. Terkait dengan kehadiran Bapak di sini, terutama adalah untuk bertemu dengan teman-teman peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dan juga di BKKBN Pusat juga sedang ada pelatihan kepemimpinan bagi administrator. Betul. Apakah memang di BKKBN ini meskipun sebagian besar mungkin sudah dilantik sebagai pejabat fungsional ya Pak, masih dipandang penting Pak untuk mengadakan pelatihan kepemimpinan ini Pak? Ya, jadi menurut saya sangat penting karena ini kan memang ada transformasi ya dari jabatan administrator ke fungsional. Jadi jabatan administrator dulu representatifnya kan adalah jabatan struktural, baik eselon 4, eselon 3, eselon 2. Nah sekarang pemerintah ini kan sudah mulai memangkas. Bukan berarti dengan dipangkas itu kemudian jabatan administrator maupun pengawas hilang. Karena faktanya juga administrator maupun jabatan pengawas itu untuk strukturalnya kan masih ada eselon 4 di kita. Kemudian eselon 3 kita juga masih ada dan itu dipersyaratkan. Nah hanya memang yang menjadi penting untuk kita sosialisasi atau kita internalisasi ke teman-teman semua. Sekarang ini jabatan itu tidak linear, artinya kalau struktural bakal struktural terus, jadi bisa jadi dari struktural ke fungsional, dari fungsional besok kembali ke struktural lagi, atau kemudian mutasi secara diagonal. Mutasi secara diagonal itu sekarang struktural di sini, besok pindah ke tempat lain, sebetulnya hanya setara gitu, tidak promosi gitu. Dan itu memang yang sangat diharapkan dari pemerintah tentang karir PNS seperti itu. Sehingga di samping jabatan yang menunjang kepemimpinan, yang sekarang ini ada administrator dan pengawas, juga jabatan-jabatan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dan fungsional ini juga penting. Karena itu untuk bekal ketika orang bisa promosi, mutasi, atau road of tour of dati dari pindah satu tempat-tempat yang lain. Saya kira itu Mbak Diana. Ya, jadi kompetensi manajerial tetap harus dimiliki ya Pak untuk suatu saat mungkin menjadi yang tadinya fungsional dapat kesempatan untuk ke struktural. Betul, lagi. makanya sekarang ini kalau kita lihat pesertanya tidak linear dari struktural ada fungsional. Betul. Ini diklat administrator maupun terkait pengawas, tapi kok ada fungsionalnya, karena memang bisa jadi mereka ke fungsional, bisa jadi ke struktural, atau sebaliknya yang struktural ini juga bisa beralih ke fungsional kan gitu. Betul. Sekarang ini. Nah perubahan paradigma ini memang harus disosialisasikan dan sistem kediklatan kita harus menunjang ke arah itu Mbak Diana. Iya. Mungkin kita nyambung ke materi yang tadi Bapak sampaikan kepada peserta PKP tentang komunikasi publik ya Pak ya. Betul, ya. Kalau kita lihat di sosial media, lihat di televisi, kayaknya banyak berita tentang ASN yang kesannya tuh arogan atau ogah-ogahan melayani atau kayak kurang respect gitu ke masyarakat. Apakah mungkin ada yang salah dengan komunikasi ASN dengan masyarakat Pak Sestani? Ya menurut saya ya, apalagi ini keluarga besar yang jumlahnya, kalau ASN Indonesia itu kan jumlahnya banyak sekali. BKKBN juga besar keluarganya. Keluarga kecil aja kan mesti ada 1-2 yang error gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan sebetulnya
ASN pada umumnya ya sudah relatif baik, hanya memang kemudian kompetensi, baik kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, ini contoh-contoh masih harus ditingkatkan. Tetapi bahwa ada satu dua yang kemudian trouble, tentu saya menyadari iya. Karena tentu ASN bekerja itu di latar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi, sosial budaya yang berbeda-beda ya. Ada yang ekonominya udah mapan sehingga kerjanya tenang, ada yang ekonominya gajinya udah defisit untuk nyaur di bank misalnya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap performan PNS ketika bekerja di kantor. Nah, oleh karena itu sebetulnya media-media seperti sekarang hari ini ada diklat untuk pengawas, kemudian di Jakarta administrator, di samping ini juga lebih kepada mengenalkan dalam sisi manajerial, tetapi juga pemahaman tentang interaksi sosial, sosiokultural ini juga menjadi penting. Apalagi saya tadi juga menyampaikan juga dari sisi misalnya komunikasi publik. Ya, jadi komunikasi publik ini kalau saya melihat kan sebetulnya lebih banyak dimensi seninya ya. Seni menyampaikan pesan, seni menempatkan bagaimana agar tujuan itu bisa tepat diterima oleh lawan bicara kita. Ini kan contoh-contoh yang kemudian menjadi penting dalam komunikasi publik itu. Ya. Iya, kayak tadi sepertinya ada contoh-contoh bagaimana kadang-kadang kita lebih efektif menggunakan bahasa informal daripada bahasa formal gitu ya Pak. Ya. Di situasi-situasi tertentu ya Pak. Betul, makanya sebetulnya dari cara orang bicara dengan lawan dan penerima pesan, itu sebetulnya saya bisa mendeteksi seberapa dekatnya dia. Karena biasanya kalau orang dekat itu bahasa-bahasa yang digunakan tidak bahasa formal gitu ya. Nah, kemudian juga dalam konteks tempat, dalam konteks gestur. So, kalau resmi kan berhadapan-hadapan cenderung secara formal, tetapi kalau tidak resmi bisa jadi ngobrol sambil nepuk baunya dan sebagainya. Ini contoh-contoh gestur ya yang menunjukkan sebetulnya kedekatan itu juga bisa dideteksi dari cara berkomunikasi. Dalam arti sebetulnya kalau kita melihat dari sisi positif, ya cairnya hubungan atasan bawahan itu sebetulnya bisa dilihat dari cara berkomunikasi juga gitu. Iya. Iya. Ini Pak, kita nih kebanyakan Banyumas Lovers yang sering nonton podcast kita itu adalah para penyuluh dan para kader Pak yang sering pelatihan di sini. Mungkin ada nggak Pak? Karena memang penyuluh dan kader ini seperti istilahnya kayak semacam representasi BKKBN di lapangan gitu Pak. Mungkin dan mereka itu sering banget bertemu, berkomunikasi dengan berbagai jenis masyarakat gitu ya Pak. Dari mulai yang bupati sampai dengan masyarakat umum. Mungkin ada Pak tips atau mungkin cara berkomunikasi yang baik gitu supaya mungkin penyuluh KB dan kader-kader itu bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ya Mbak Diana, betul sekali Jari. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan yang sudah berada di lini lapangan ya, garda terdepannya BKKBN itu yang pertama. Nah yang kedua, segmentasi itu menjadi penting. Jadi rekan-rekan penyuluh ketika berhadapan harus dipetakan. Seperti tadi saya juga menyampaikan ke rekan-rekan, siapa sasaran kita komunikasi, apakah individu, apakah organisasi, apakah publik, ataukah massa. Ini kan berbagai segmen yang harus diidentifikasi. Karena pada segmen yang berbeda harus mampu kita memerankan pada posisi yang tepat. Misalnya secara individu, pesan-pesan secara individu komunikasinya bisa lebih banyak kita mengedepankan aspek-aspek informalnya. Artinya penggunaan diksi bahasanya, gesturnya. Tetapi kalau dalam konteks government, misalnya kita berhadapan di ruang publik di situ, misalnya berhadapan dengan entitas pemerintah daerah gitu ya. Nah, maka pada konteks seperti itu kita harus menyampaikan itu dengan tidak walaupun ada sesuatu yang mungkin tidak sepakat, tetapi tadi di dalam bahasa kita boleh kita gunakan bahasa sepakat untuk tidak sepakat itu tidak harus kemudian menjatuhkan mereka bahwa mengkritisi, oh ini tidak tepat, oh tidak harusnya seperti itu, karena ketika orang disampaikan di forum kemudian dikritik tentu orang akan cenderung malu, dan kalau orang malu cenderung akan membela diri. Ketika membela diri karena malu kemudian ingin balik menyerang gitu karena untuk membela diri, dan nanti akhirnya mereka untuk diajak kerjasama tidak akan kooperatif.
Jadi ketika kita membutuhkan, ketika digerakkan, mereka tidak akan bagian yang akan mendukung program kita. Jadi walaupun mungkin ada hal yang salah atau menjadi hal yang perlu diluruskan, tetapi kalau di cara formal itu mungkin kita tidak harus menyampaikan tidak betul. Mungkin kita bisa saja menyampaikan bahwa perspektif itu bisa saja berbeda-beda. Seperti kita melihat gajah, kalau dari depan itu kelihatan belalainya, bagi yang melihat dari belakang ekornya, dari samping kelihatan besar. Jadi itu kan sebetulnya pemilihan diksi bahasa yang sebetulnya ya di dalam konteks kita itu bisa berbeda-beda, tetapi ketika kemudian harus disamakan dalam satu misi dalam konteks organisasi yang sama, itu yang nanti bisa jadi tidak harus disampaikan di forum itu, sehingga kesannya tidak mempermalukan di forum itu ya. Nah, hal-hal semacam ini, penguasaan komunikasi ini menjadi penting karena ini akan menjadi dukungan organisasi publik itu kepada kita. Saya kira itu. Dan saya kira rekan-rekan teman-teman yang berada di lapangan ya sudah sangat dibekali itulah. Cuma memang karena sekarang ini zaman sudah berkembang, media sosial sudah berubah. Kalau zaman saya kecil mengenal BKKBN itu kan lebih banyak nonton lewat film-film di lapangan, alun-alun itu layar tancap, mobilnya datang, kemudian ada pertunjukan. Nah sekarang kan sudah enggak seperti itu lagi. Media jadi sosial. Media sosial, konten-kontennya juga perlu diperbarui lagi, apalagi memang zaman BKKBN dulu dengan sekarang kan sudah beda. Kalau dulu kan memang untuk menurunkan TFR ya. Nah sekarang ini kan yang saya tangkap TFR-nya kan sudah mendekati tercapai pada angka 2,14. Tujuannya, goalnya kan di 2,1. Sehingga kan sekarang yang kita harapkan kan menjaga keseimbangan ini gitu loh. Tidak diturunkan seperti zaman masifnya ya dulu pendahulu kita seperti zamannya Pak Haryono Siono. Jadi memang ya kebutuhan-kebutuhan ini ya mestinya juga harus ada penyesuaian, kebutuhan mobil pelayanan, kebutuhan mobil penerangan, cara-cara media komunikasi harus disesuaikan dengan zamannya dan substansinya, karena substansinya juga sudah bergeser, tidak seperti dulu lagi. Karena banyak orang yang menanyakan, Pak, BKKBN kok sudah tidak seperti dulu ya, kayak gitu. Kalau dulu kan sebelum otonomi kan sepeda motor biru-biru itu saya aja kan kecil lewat di mana-mana. Kemudian kecamatan itu juga menjadi basis hierarkinya kita. Nah sekarang eranya sudah otonomi. Kemudian strategi BKKBN-nya sudah berubah gitu ya. Kemudian dinamika media sosialnya juga sudah berubah, tidak seperti dulu. Jadi ya di kita harus mampu menyesuaikan itu gitu. Ya, dan BKKBN sekarang juga menempatkan sebagai sahabat keluarga ya Pak. Nah betul sekali. Jadi memang sahabat keluarga itu ya masyarakat tidak selalu menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek di dalam proses membangun kualitas maupun dari sisi kuantitas penduduknya itu. Karena memang core-nya BKKBN itu kan kuantitas itu bicara penduduk tumbuh seimbang, kemudian ketika bicara kualitas kan yang selama ini selalu diukur dengan indeks IBANGA itu. Jadi ya itu yang bisa menjadi mainstream kita itu. Baik, jadi memang tenaga lapangan juga harus selalu meningkatkan kompetensi komunikasinya ya Pak ya? Ya betul, dan mengikuti ya perkembangan kebijakan gitu ya. Makanya saya yakin teman-teman melalui Pusdiklat baik di pusat maupun di UPT-UPT yang ada, saya kira ini juga ada ikhtiar ke sana, dan kita yang ada di pemerintah pusat senantiasa juga secara bertahap menegosiasikan untuk bisa memenuhi secara bertahap. Makanya ini dalam waktu dekat kan juga akan ada rekrutmen lagi P3K ini yang di bulan September ini. Nah, gitu. Oke, untuk penutup Pak Sestama, boleh Bapak kita berikan promo Pak supaya Banyumas Lovers itu setia menyaksikan podcast kita Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Diana. Khususnya ini bagi rekan-rekan Banyumas Lover. Saya Taufik Agus Rayanto, Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia. Dengan ini tentu mengajak Banyumas Lover untuk menyaksikan podcast UPT Balai Diklat KKB Banyumas setiap Jumat pukul 1 WIB. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Oke, terima Ya, kasih terima Pak kasih, Mbak Sestama. Diana. Sampai kita berjumpa Salam lagi. semuanya, berencana itu Berencana itu keren. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mudah-mudahan sama-sama, Mbak Diana. bisa dalam waktu dekat bisa ke Banyumas lagi. Amin. Terima kasih Mbak Terima Diana. kasih. Sampai Ya. jumpa Banyumas Lovers.